Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. 1 bulan berlalu. Malam itu Sena mendapatkan uang 250 juta. Hanan benar-benar puas, bahkan menginginkan tubuhnya kembali. Harga itu dinilai pantas untuk semua rasa yang sudah disesapnya. Jadi gadis itu sudah tidak tinggal di Jakarta? Tanya Hanan pada sekretaris pribadinya, Yohana. Tidak, Pak. Seminggu setelah malam itu, ia kembali ke Palembang bersama sepupunya, Feli. Jelas Yohana sesuai data yang ia peroleh. Menghela nafas, Hanan menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Apa yang dilakukan di sana? Tanya Hanan lagi menyelidik. Membantu ibunya berjualan di pasar apung. Ayahnya sudah sakit-sakitan dan kakaknya tidak pernah pulang. Saya rasa karena hutang-hutang mereka sudah lunas, Nona Sena tidak berniat kembali ke Jakarta. Terang Yohana lagi. Apa semua uang itu digunakannya untuk membayar hutang? Tidak, Pak. Hutang mereka hanya 60 juta. Sisanya masih berada di tabungan Nona Sena. Tiap bulan ia ambil 500.000 dan diberikannya pada sang ibu. Mendengar itu, entah kenapa Hanan malah merasa kesal. Harusnya Sena seperti wanita-wanita yang ditemuinya selama ini yang selalu gila harta. Dengan begitu, ia akan dengan mudah memiliki. Buatlah agar Sena dan sepupunya itu bekerja di perusahaan kita. Tita Hanan dan Yohana langsung mengangguk patuh. Yohana, wanita dewasa yang sudah bekerja bersama Hanan selama 10 tahun. Baginya perintah Hanan adalah perintah mutlak. Bagaimanapun caranya akan ia selesaikan. Sementara itu, di pedalaman Palembang ada sebuah desa di pinggiran Sungai Musi. Sebagian warganya masih berjualan bahan-bahan pokok di sungai itu, pasar apung. Sena tinggal di desa itu bersama keluarga dan sanak saudaranya. Dulu, setelah Sena melepas kesuciannya, Feli pun melakukan hal yang sama. Dua gadis yang terlihat miskin ini sebenarnya memiliki tabungan yang begitu banyak di banknya masing-masing. "Sen, uangmu tinggal berapa?" bisik Feli saat hendak turun dari perahu. Menepi karena waktu siang sudah datang, pasar apung itu hanya ramai saat pagi dan menjelang siang pasar mulai tutup. "Tidak tahu, kenapa memangnya?" tanya Sena sambil melirik. "Punyaku masih sangat banyak, tapi tidak bisa digunakan karena takut Mama tanya yang aneh-aneh," desis Feli dan Sena hanya tersenyum kecil. "Bagaimana kalau kita kembali kerja di Jakarta? Jadi OB tidak masalah, yang penting ada alasan untuk menggunakan uang itu." Ide Feli dan Sena nampak berpikir, sedikit membenarkan. Pasalnya, kini ia butuh uang itu untuk mengobati sang ayah. "Boleh deh," jawab Sena dan langsung membuat Feli berjingkrak girang. Pagi itu nampak balai desa begitu ramai. Sena mengintip dari balik jendela kamarnya, memperhatikan dengan terheran-heran. "Ada apa sih?" gumamnya penasaran, namun tak ada niat untuk melihat. Barusan saja ia selesai memijat kaki sang ayah, dan kini Sena merasa kelelahan. Ia memutuskan untuk kembali menutup gorden dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang, berbaring di atas kasur yang sudah lepek. Brak! Baru memejamkan mata, pintu kamarnya langsung dibuka. Seketika mata Sena terbelalak, apalagi saat melihat sang kakak sepupu, Feli, masuk dengan tergesa dan langsung menghambur ke arahnya. "Sena, ayo ke balai desa," ajak Feli antusias dengan mata yang berbinar. Kini gadis barbar itu sudah tengkurap di sebelah Sena. "Memangnya ada apa sih? Kenapa orang-orang berkumpul di balai desa? Padahal tidak ada pengumuman apapun," jawab Sena apa adanya.
Biasanya tiap ada peristiwa penting akan ada pengumuman melalui speaker di kantor desa hingga semua warganya bisa mendengar sekaligus. Kudet, ledek Feli dengan kesal. Ada penerimaan karyawan baru di perusahaan ternama dari Jakarta. Bahkan orang yang tidak punya ijazah pun bisa ikut. Duh, kalau kita juga daftar pasti langsung diterima. Terang Feli antusias. Baru kemarin kita memutuskan untuk kembali bekerja di Jakarta dan Tuhan langsung mengabulkannya dalam semalam. Terima kasih ya Allah, ucap Feli penuh syukur. Mendengar itu, Sena langsung bangkit dari tidurnya, berubah jadi posisi duduk. Benarkah? Tidak bohong. Perusahaan apa? Terus kita jadi apa? Tanya Sena beruntun. Itu loh perusahaan super mie, mie enak, mie mantap, mie sedap. Itu semua dibuat di perusahaan itu, terang Feli sambil menerka-nerka. Perusahaan Extra Food. Nah iya itu, jawab Feli yakin. Extra Food adalah perusahaan ternama di Indonesia, bukan hanya Jakarta, bahkan di kota-kota lain pun berdiri cabang-cabang perusahaan itu, termasuk di Palembang. Jangan kebanyakan mikir, ayo kita ke balai desa, ajak Feli lalu menarik Sena untuk bangkit. Kedua gadis itu lalu menuju balai desa yang tempatnya tak jauh dari rumah Sena. Dengan sedikit berlari melewati beberapa kubangan air dan kerikil di jalanan. Sampai di sana, Sena dan Feli langsung menerobos kerumunan warga desa, menyelip-nyelip agar bisa sampai di depan. Ternyata di sana ada perwakilan dari perusahaan Extra Food yang sedang menjelaskan prosedur pendaftaran, tes, wawancara, dan penerimaannya. Semua langkah-langkah itu akan digelar hari ini juga, mulai jam 9 pagi ini. Semua warga yang rata-rata anak muda begitu antusias. Bahkan saat si informan menyelesaikan pengumumannya, para warga langsung bergegas pulang, mandi, dan bersiap-siap, termasuk Sena dan Feli. Selepas kepergian dua gadis itu, Yohana mengirimkan hasil foto jepretannya pada sang tuan yang sedang berada di luar negeri, Singapura, untuk menghadiri perkumpulan pengusaha muda. Di seberang sana, Hanan menatap foto itu dengan dada yang bergemuruh, seolah rindu melihat gadis yang begitu membuatnya candu. Bahkan hanya dengan menatap foto itu bisa membuatnya kembali berhasrat. Kenangan malam itu kembali memenuhi seisi kepalanya. Bahkan lidahnya masih begitu mengingat rasanya Sena. Bibir ranum tanpa dioles-oles, juga kulitnya yang putih bersih begitu kontras dengan rambut panjangnya yang hitam legam tergerai asal. Segera Hanan keluar dari ballroom hotel itu untuk menghubungi Yohana, meninggalkan istrinya seorang diri di tengah-tengah keramaian. Laura hanya mampu mengepalkan tangan dengan bibir yang tersenyum ramah pada semua orang. Jangan kembali ke Jakarta tanpa Sena, ucap Hanan saat panggilannya sudah terhubung. Baik Pak, jawab Yohana patuh. Tanpa penutup, Hanan memutus sambungan telepon itu. Ia terus tersenyum, membayangkan Sena kembali menaiki ranjangnya menjadi penghangat di tiap malam. Pak, Tuan Abral ingin menemui Anda, ucap Bagas, sekretaris pribadinya yang lain. Masih dengan senyumnya itu, Hanan mengangguk kecil, lalu kembali masuk ke dalam ballroom hotel. Nomor 21, panggil salah satu panitia. Hingga sore menjelang, serangkaian penerimaan karyawan baru perusahaan Extra Food belum juga usai. Setelah melewati tes, hanya 50 orang pemuda yang lolos, dan 50 orang itu hanya akan diambil 10 orang yang akan dibawa ke Jakarta. Sena dan Feli harap-harap cemas, namun mereka tetap yakin akan diterima. Pasalnya, mereka berdua memiliki ijazah yang bisa diandalkan, nilai kelulusan yang cukup tinggi.
Menjelang maghrib, barulah penerimaan karyawan itu selesai dan benar saja Sena dan Feli masuk ke dalam 10 orang yang terpilih. Besok pagi mereka semua akan bergegas pergi ke Jakarta. Kini Sena sedang mengemas baju-bajunya didampingi oleh sang ibu. "Mak, nanti kalau Sena sudah gajian langsung bawa bapak berobat ya." "Sama Dokter Anwar aja, Mak, jangan di bidan Lia," ucap Sena sambil melipat-lipat baju. Tak langsung menjawab, Sarni ibu Sena mengulas senyum kecil di bibirnya. "Gajimu jangan dikirim semua, sisakan juga untuk tabunganmu," jawab Sarni sendu. Sedikit merasa bersalah karena kini anak gadisnya yang menjadi tulang punggung keluarga. Penghasilannya sebagai pedagang tak seberapa, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beli beras, bumbu dapur, dan bayar listrik. "Iya, Mak, aku juga nabung kok. Mama tenang saja," jawab Sena dengan cengir kuda. Sesaat hatinya teriris karena mengingat uang yang diberikannya pada sang ibu bukanlah uang halal. Namun Sena bisa apa? Bahkan bangkai pun bisa jadi halal jika keadaannya memaksa. Kini Sena mencoba melupakan semua kejadian buruk di masa lalu, mencoba melupakan semua sentuhan di malam itu.